Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Suryabwana dengan nomor absen 17. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat learning journal di mata kuliah komunikasi antar pribadi yang akan membahas materi, manfaat, serta pengalaman belajar yang telah saya pelajari selama 16 pertemuan. Baik, silakan disimak. Baik, di pertemuan pertama yaitu dasar komunikasi antar pribadi. Jadi, pada pertemuan pertama saya mempelajari pengertian komunikasi antar pribadi serta pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti teori-teori dasar serta proses komunikasi antar pribadi. Jadi manfaatnya, saya memahami bahwa komunikasi antar pribadi bersifat dua arah dan melibatkan umpan balik secara langsung. Jadi pengalaman belajarnya yaitu saya jadi memahami banyak kesalahpahaman terjadi bukan karena niatan buruk, tapi karena proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi miskomunikasi. Baik, di pertemuan kedua yaitu komponen komunikasi antar pribadi. Jadi materi ini membahas komunikator dan komunikan serta pesan verbal dan non-verbal dan pengaruh budaya serta hambatan komunikasi. Jadi manfaatnya saya jadi lebih peka terhadap perbedaan budaya dan cara penyampaian pesan. Jadi pengalaman belajar melalui 3 video tentang hambatan komunikasi, saya menyadari bahwa prasangka, emosi, dan kurangnya perhatian sering menjadi penghalang utama dalam komunikasi. Baik, di pertemuan ketiga yaitu komunikasi non-verbal. Jadi pada pertemuan ini yaitu membahas jenis komunikasi non-verbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan jarak dan ruang. Jadi manfaatnya saya belajar bahwa bahasa tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata. Jadi pengalaman belajarnya yaitu saya mulai lebih sadar akan sikap tubuh dan ekspresi saat berbicara dengan orang lain. Di pertemuan keempat yaitu pengantar komunikasi empatik. Jadi materi ini membahas konsep dasar empati dalam komunikasi. Manfaatnya saya memahami bahwa mendengarkan dengan empati dapat memperkuat hubungan interpersonal. Jadi untuk pengalaman belajarnya yaitu saya menjadi lebih untuk tidak langsung menghakimi tetapi mencoba memahami sudut pandang orang lain. Baik, di pertemuan kelima yaitu komunikasi empatik. Jadi materi ini meliputi pengertian komunikasi empatik, teknik empatik, pengelolaan emosi, dan membangun hubungan. Jadi manfaatnya saya belajar mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Jadi pengalamannya saya mulai mempraktikkan empati dalam percakapan sehari-hari dan merasakan komunikasi menjadi lebih nyaman. Baik, di pertemuan keenam yaitu analisis film A Man Called Otto. Jadi pada tugas kelompok ini, jadi kami menganalisis dinamika komunikasi dan hubungan personal dalam film. Jadi manfaatnya saya memahami bahwa komunikasi dapat mempengaruhi perubahan sikap dan emosi seseorang. Jadi pengalaman belajarnya pada film ini mengajarkan bahwa empati dan kepedulian kecil dapat berdampak besar dalam hubungan manusia. Di pertemuan ketujuh yaitu komunikasi dan konflik interpersonal. Jadi materi ini membahas konflik dan komunikasi antar pribadi dengan cara mengelolanya. Jadi manfaatnya saya memahami bahwa konflik tidak selalu negatif. Jadi untuk pengalaman belajarnya saya belajar menyampaikan pendapat secara asertif tanpa menyakiti pihak lain. Untuk pertemuan ke-8 saya mengerjakan UTS, jadi tidak usah dijelaskan. Baik, next. Untuk pertemuan ke-9 yaitu persepsi dalam komunikasi antar pribadi. Jadi materi ini membahas bagaimana persepsi mempengaruhi cara kita memahami pesan. Jadi manfaatnya saya menyadari bahwa persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi pengalaman belajarnya saya belajar lebih berhati-hati dalam menafsirkan ucapan orang lain. Baik, di pertemuan ke-10 yaitu mendengarkan aktif. Jadi materi ini berfokus pada keterampilan mendengarkan secara aktif. Untuk manfaatnya, komunikasi menjadi lebih efektif dan bermakna pada lingkungan kita. Jadi untuk pengalaman belajar, saya mulai mengurangi kebiasaan memotong pembicaraan orang lain dan lebih mendengarkan secara aktif agar tidak terjadinya miskomunikasi. Baik, di pertemuan ke-11 yaitu pengaruh teknologi dalam komunikasi antar pribadi. Jadi materi ini membahas dampak teknologi dan presentasi individu. Jadi manfaatnya saya memahami kelebihan dan kekurangan komunikasi digital. Pengalaman belajar yaitu saya menyadari pentingnya etika dan empati dalam komunikasi melalui media sosial. Di pertemuan ke-12 yaitu etika komunikasi antar pribadi. Jadi materi ini membahas norma dan etika dalam berkomunikasi. Manfaatnya saya memahami pentingnya sopan santun dan tanggung jawab komunikasi. Jadi pengalaman belajar saya menjadi lebih selektif dan dalam menyampaikan pesan. Baik, di pertemuan ke-13 yaitu kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Jadi materi ini membahas peran kepercayaan dalam komunikasi. Manfaatnya yaitu kepercayaan menjadi dasar hubungan yang sehat. Jadi pengalamannya saya belajar bahwa kejujuran adalah kunci komunikasi jangka panjang. Baik, di pertemuan ke-14 yaitu komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sosial. Jadi materi ini membahas penerapan komunikasi antar pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Jadi manfaatnya saya memahami peran komunikasi dalam membangun keharmonisan sosial. Dan untuk pengalaman belajarnya yaitu saya mulai menerapkan komunikasi yang lebih terbuka di lingkungan sekitar. Baik, di pertemuan ke-15 yaitu refleksi pembelajaran. Jadi pada pertemuan ini berisi refleksi keseluruhan materi. Jadi manfaatnya saya menyadari perkembangan kemampuan komunikasi saya serta pengalaman saya di mata kuliah ini membuat saya jadi lebih sadar diri dalam berkomunikasi. Baik, di pertemuan ke-16, jadi itu di pertemuan kali ini saya mengerjakan ulangan akhir semester, jadi tidak usah dijelaskan karena inilah videonya. Baik, untuk penutup, jadi pergi kuliah jangan terlambat,
agar ilmu bisa didapatkan. Komunikasi antar pribadi sangatlah bermanfaat untuk saling mempererat hubungan. Baik, saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.